Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Anda tidak pantas bicara soal etik, tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Kalau terima kasih ketinggian. Lo naik kan gara-gara gue. Goyang-goyang, asik. Ya kan? Terus balik lagi dibacotin. Kali ini kita akan ngebacot tentang capres yang berdebat hari malam. So kalau kalian mau apapun itu, sebelum kalian untuk ngapain apapun itu juga karena harus subscribe, jangan lupa. Habis itu baru ngebacot bareng kita. Ngebacotin tentang debat capres semalam. Ya, seperti yang kalian tahu semua bacoters di klip sebelum kalian menyaksikan tayangan ini. Nah, itu ada klip yang kayaknya mungkin sedikit, I don't know if you want to call it like a personal attack. For me personally, it's like a personal attack. For me ya, tapi lebih tenang. So, bagaimana pendapat kalian? Once again, tulis di kolom komentar. But wait, before kalian ngapain di kolom komentar, subscribe dulu, subscribe. So, Pak Rizal, malam kita sama-sama nonton tentang debat Pak Rizal nih? Dia dulu nggak sama kan. Ya maksudnya kita ya di tempat yang berbeda, tapi kita sama-sama nonton kalau ada debat. Nanti kesannya mau kita tungguin kan nonton bareng gitu kan. Nobar ya, nobar. Dan Ya gimana? gimana apanya nih? Ya gimana tentang debat semalam secara rangkuman atau apapun itu jadi? Okay. Kalau menurut kamu tadi kan bilangnya itu personal. Nah, kalau menurut saya melihat 01 ini 01 yaitu adalah Anies. Pak Anies dan Caimin. melihat dengan tema debat ini dia memang untuk menyerang. Karena temanya pas bersamaan, salah satunya adalah pertahanan ya. Prabowo Subianto. Iya, yang bertepatan dengan tema tentang pertahanan, kebetulan salah satu calon adalah Menteri Pertahanan. Ya. Jadi saya melihat mungkin Anies yang menjadikan ini sebagai ladangnya. Ada. Ya, ladang untuk. Ya. Kalau saya melihat bukan menyerang, lebih kepada untuk menaikkan elektabilitas dia sebagai capres dan istilahnya menyuri selangkah lebih ke depan. Dari awal memang dengan mancing. Kalau menurut saya pribadi ya ini lebih baik. For you. I'm Itu sorry, debat. but for me it's not a debate. For me it's not a debate. Karena kalau debat itu kan maksudnya harus ada yang sesuatu hal yang saling beradu argumen sehingga rakyat bisa melihat siapa yang paling bisa menjaga emosinya dalam debat tersebut. Tapi kalau misalkan dalam debat, dalam tanda kutip debat tersebut, dan menyangkut hal-hal yang disebut contoh Anies ngomong masalah tanahnya Prabowo sekian hektar. Nah, kalau itu juga Hubungannya saya apa? setuju. Kalau itu juga saya setuju. Tidak perlu diucapkan juga gitu. Ya, karena nggak ada. Relevansinya nggak ketemu. Ada. Nggak ketemu. Jadi ngeluarin data itu pun sebenarnya walaupun data itu kan semua orang udah tahu Prabowo siapa. Punya tanah PJ berapa ya kan semua udah tahu. Kemudian saya lebih kepada menyoroti si Pak Prabowo-nya sih. Karena timnya ini kan tim sukses itu terus bukan sekarang dari kemarin itu sudah membangun tim Pak Prabowo ini semua ya. Wah, goyang-goyang, asik. Ya kan, gitu kan. Tapi kemarin di debat ini sama sekali tidak ada gemoy-gemoynya gitu. Itu juga ya gue ada mirip. Iya kan. Jadi sehingga saya melihatnya sangat disayangkan menurut saya ya. Yang tadinya Pak Prabowo ini di debat-debat sebelumnya sudah sangat berperhatian, terus debat kemarin ini
yang dari awal nih dalam menyampaikan gagasan aja itu sudah saya melihat apa ya, moodnya sudah enggak, sudah tidak ada senyum di situ, sudah tidak ada keramahan di situ. Seperti itu yang saya lihat. Oke. Jadi kayaknya dari awal memang ada sesuatu hal yang sudah mengganggu dia di awal. Sehingga dalam menyampaikan gagasan di awal tuh pembukaan, dia sudah terlihat gusar, gelisah gitu. Ini menurut apa yang saya lihat ya. Of course. Ya. Of course. It's your from your point of view. Of course. Saya terus terang aja saya suka dengan image Pak Prabowo yang kemarin-kemarin. Saya senang. Sudah tidak ada lagi kata-kata dari Pak Prabowo itu pemarah, Pak Prabowo yang kan itu sudah hilang. Tapi kenapa semalam tuh masih ada lagi gitu di, ya emang sih manusia boleh-boleh saja gitu kan, marah boleh, cuma makanya harusnya bisa mengontrol emosi di atas panggung. Ya, yang itu pun yang saya perhatikan ya, regulasian emosi dari Prabowo ini semalam agak compare untuk yang kemarin ya. Itu harus kita akui. Tapi our him that have been betrayed, yang telah dikhianati, Anies Baswedan ini ya, mungkin akan lebih parah daripada Pak Prabowo ya. Mungkin at that moment saya belum tentu regulasian emosi saya akan seperti Prabowo, mungkin lebih ngacok lah kita bilang, mungkin bisa saya tendang atau whatever, saya tampol, saya tonjok. Karena istilahnya kayak gini, lo naik kan gara-gara gue. Mungkin di situ pemikirannya Pak Prabowo itu rekor gue semakin ribet karena kalian belum subscribe. Mungkin karena di situ Pak Prabowo merasa terkhianati karena apa yang ya apapun itu orang tidak akan melihat itu. Iya, ya kan? Enggak juga dong. Itu hubungan dengan Anies ya. Orang dunia tahu, sorry bukan dunia tapi Indonesia tahu bagaimana Anies naik gara-gara siapa. Iya, apakah itu itu perlu untuk dibawa-bawa? Tapi apakah itu perlu untuk ditampilkan perasaan-perasaan yang saya bisa bilang tertinggal, yang belum termaafkan? Itu kan penolakan, belum ada penerimaan dari Pak Prabowo bahwasanya sebagainya kan. Jadi tidak perlulah menampilkan itu. Ya, setuju. Saya juga setuju ya Pak. Gimana jadi kalau kalian jadi seorang Prabowo yang dari awal dia membantu mendukung Anies hingga Anies sampai pada posisi Anies, kalian jadi berapa Prabowo, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Saya pribadi kalau saya jadi Prabowo sekali lagi, saya mungkin akan lebih parah dalam meregulasi emosi saya yang menghadapi debat. Yang perlu dipahami apalagi politik. Ya, ini nggak perlu ada baper-baperan. Ya, I don't know. Memang nggak harus hari ini dia bilang, besok nggak tahu apa yang akan terjadi deh teman di bagi-bagi kue. Dia suap-suapan di belakang panggung. Ya. Itu nggak perlu ada apa ya, yang perlu dipahami itu politik. Jangan sampai mereka yang berantem kita juga ikut jadi berantem. Nggak perlu norak gitu ya. Ya, dan sekali lagi juga yang sering di channel ini di Bacot ini bersih kita gaungkan ini pilpres 5 tahun sekali jangan sampai merusak pelut dengan keluarga, kawan, mana maksudnya kayak gitu kan, gimana pun itu kan kita harus sendiri yang harus kerja, yang harus ngapain itu ada apa-apa dari tadi saya mau cerita begitu terpengaruhnya orang dengan debat ini. Saya tadi kan naik busway ya, itu ada setiap stasiun bapak-bapak naik, itu setiap saya lihat dia duduk di samping saya, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia momen di kolom komentar mengenai debat kemarin. Itu bapak-bapak ya? Bapak-bapak. Jadi maksudnya sampai segitunya gitu dalam mempengaruhi emosi. Berarti bukan buzzer ya? Bukan. Dia memang pure memang dari orangnya gitu. Jadi maksudnya saya rasa ya kembali lagi kita harus kudu pintar lah ya melihat ini. Gak usah terlalu gimana. Dia berantem deh. Dia santai-santai aja. Yang kaya raya yang dapat jabatan, bagi-bagi jabatan, kita yang berantem. Iya. So yang semalam juga saya nonton itu adalah Ganjar Pranowo itu kayak jadi seperti
penengah antara mereka berdua nih. Iya, dia ngambil kesempatan. Iya. Dia jadi penengah. Udah lu jangan ribut. Kata-kata gitu. Dia jadi malaikat. Udah damai aja kayak gitu loh. And this is a very good untuk Ganjar Pranowo. This is a very good moment ya. Kalau dia menunjukkan kalau dia bisa berbuat sesuatu which like what is he did last night gitu. Jadi ya itu mungkin sisi lainnya. Tapi di sini yang masyarakat lihat dengan jelas adalah Prabowo dan Anies-nya gitu. Terus Baca Terus gimana? Apa pendapat Baca Terus tentang Ganjar Pranowo semalam? Tulis di kolom komen. Kalau kalian mau tulis di kolom komen, kalian harus ribet dulu baru kalian tulis di kolom komentar. Tapi terus. Ya, kalau ini aku mau ngasih nilai ya. Nilai. Langsung aja. Kalau Ganjar kan ngasih nilai Prabowo 5, Anies memberi nilai Prabowo itu 11 dari 100. Anda 11 dari 100. Iya. I know. He said it. Kalau Ganjar ngasih 5. Ngasih 5 ke Prabowo. Dari 10. Ya. Ya. Jadi kalau saya nilainya Anies ya. Ini ya apa yang saya lihat di debat. Saya tidak. Yang nggak usah jauh-jauh. Ya, Anies debat aja. Saya melihat dari debat semalam. Kalau buat Anies angka ya mungkin 7 ya. Untuk Ganjar Pranowo itu Ganjar Prabowo. Regi Pranowo itu gue Regi Pranowo. Itu Pranowo dan Pranowo. Jadi ganti aja namanya, ada Prabowo. Jadi kalau misalkan Anies itu 7, dari 1 sampai 10 7. Okay. Kalau Ganjar itu dari terus yang masih kalau Prabowo saya kasih. Dari saya untuk kita menilai ya. Anies itu 7, Prabowo itu 6, Ganjar 8. Semalam ya, kita ngomongin masa semalam karena Ganjar walaupun dia ikut menyerang Prabowo, ikut menyerang, tetapi dia di situ punya momen yang pas ya untuk kayak seperti mendamaikan antara Anies dan Prabowo. Kalau menurut Baca Terus gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Tetapi before that kalian harus ribet dulu. So oke, kita nggak mau lama-lama. Closing statement dari Rizal gimana tentang debat semalam? Ya soal debat semalam, ya kita biasa ngomong bahasanya ditinggalin aja dulu gitu. Perlu dibawa ke atas panggung. Nah apa yang di atas panggung kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang akan terjadi ya kan. Jadi kembali lagi yaitu cara kita mengontrol emosi kita sih. Lebih kayak itu saja. My closing statement is last night a debate was not a debate. Semalam itu bukan debat buat saya, adalah luapan emosi dari kekecewaan masa lalu itu aja sih. Ya itu lagi itu maksudnya gini, rakyat tidak perlu tahu kan antara hubungan antara rakyat nggak perlu posisi ya sampai nggak salaman, terus dia bilang gue nyari dia nih nggak ada. Mungkin harusnya nyamperin gue dong, karena kan gue begitu ada di dia, gue bisa jual. Dan perkataan itu sebenarnya nggak perlu diungkapkan juga. So, Baca Terus gimana kalian tentang debat semalam? Siapa yang menurut kalian paling oke di debat semalam? Nilai berapa? Tulis di kolom komentar. Lagi, thank you for watching. Saya Regi Pranoto. Saya Rizal. Hai.